marah, tapi Firman Tuhan berkata, hendaklah semuanya itu dituang dari antara juga segala kejahatan. Kami pun pernah merasakan tahun baru dengan kesedihan. Tahun baru 2012 bulan Desember, orang tua kami meninggal menjelang hari Natal, menjelang tahun baru. Rasanya tahun baru itu bukan hari sukacita, tapi hari bersedih. Namun demikian, Firman Tuhan menguatkan kita supaya kita boleh membuang kesedihan. Jika di masa lalu kita mengalami kesedihan, kesukaran, kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian kita tinggalkan. Ya. Sering kalau sudah Januari seperti ini, kita selalu diberikan kesempatan mereview kehidupan kita di tahun yang lalu. Apa yang sudah kita buat di tahun 2023? Adakah perbuatan kita perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Atas semua perilaku kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini mungkin perlu kita tanyakan pada diri kita. Lalu apa yang mau kita buat di tahun 2024 ini? Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Apa yang mau kita buat? Maka untuk melakukan itu kita perlu satu motivasi yang akan mendorong kita bergerak maju. Tentu yang ditarakan motivasi kita adalah Roh Kudus. Maka terimalah roh yang baru di tahun yang baru. Seperti apa yang dituliskan oleh Firman Tuhan dalam Yesaya 36 ayat 26. Yesaya 36 ayat 26 Firman Tuhan menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang baru dan roh yang baru. Ini adalah janji Tuhan. Aku akan menjauhkan darimu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras, hati yang melawan, hati yang memberontak akan dijauhkan Tuhan dari mana. Tapi diberikan hati yang taat, hati yang lembut, ya, hati lembut. Jangan hati keras. Di sini ada usaha Tuhan. Allah yang bertindak untuk memberikan hati yang baru, menggantikan hati yang keras, memberikan roh yang baru, sehingga kita menyambut tahun baru ini dengan hati yang baru. Terimalah roh yang baru. Roh yang diberikan Roh Kudus. Yesus menyatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepada kamu Ata nama itu diri kamu. Bahwa firman Tuhan ini adalah roh. Maka jika Tuhan mau bertindak untuk memberikan hati yang baru kepada kita, apa sambutan kita? Yeremia
ayat 13 ayat 23 firman Tuhan menyatakan, dapatkah orang Ethiopia menjadi kulitnya atau macan tutul merubah tulangnya? Bagaimana orang Ethiopia bisa menjadi kulitnya yang hitam jadi putih? Mungkin disiram aja dengan air panas sekali, supaya kelupas yang hitamnya itu jadi putih. Macan tutul merubah tulangnya? Nggak bisa. Masa kan kamu dapat berbuat baik dari orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kalau kebiasaan seseorang sudah berbuat jahat, bagaimana dia bisa berbuat baik? Nah, bisa, makanya sejak dari kecil kita sudah diajar supaya berbuat baik. Kalau kita sudah membiasakan diri berbuat baik, maka Tuhan bekerja melalui kita akan mudah menjadi orang baik. Kita menerima rohnya, hasilnya hati kita yang lebih dulu dibaharui. Jika hati itu sudah dibaharui, baru dikirim rohnya yang baru, tempat hati yang baru, maka adalah ketaatan. Ketika hati yang taat sudah menjadi bagian kita, bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Hubungan di tahun lalu dengan hubungan tahun ini. Bagaimana hubungan saya dengan keluarga saya di tahun ini? Adakah hubungan saya yang dekat dengan keluarga saya? Hubungan saya dengan anggota jemaat, hubungan kita sesama saudara, apakah semakin baik atau semakin rendah? Apakah hubungan orang lain dengan kita juga semakin baik? Jika hati yang baru itu ada, walaupun orang lain orang baik, kita akan berbuat baik kepada mereka, supaya hubungan kita akan tetap lebih baik. Itu adalah bagian dari iman. Jika kita sudah memiliki yang baru itu boleh dibagikan. Tadi kita sudah sama-sama membacanya secara responsif. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Siapa Dia? Yesus. Kita menerima pengajaran tentang Yesus menurut kebenaran yang nyata di dalam diri Yesus sendiri, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama itu akan binasa, supaya kamu dibaharui di dalam roh. Saya akan dibaharui di dalam roh dan pikiran, sehingga ide-ide yang ada di dalam otak kita ini baru. Pada saat kita mau bergerak, mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan, ada ide-ide yang baru sesuai dengan hasil roh yang baru yang masuk. Barulah kita disebut menyenangkan manusia lain. Tapi kalau masih tetap manusia lama itu tetap ada di dalam diri kita, kapan kita jadi manusia baru? Jika hati yang baru sudah datang, pola hidup pasti berubah. Tinggalkanlah perbuatan dan manusia lama. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Meninggalkan manusia lama, yaitu perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
Kalau sekarang ini dibilang orang sihir. Ini manusia lama, perbuatan dari perseteruan, bada-bada, perselisihan, iri hati, amarah, egois, mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, pamola-mola, sibuk motu, dompak mauli tunggal mata, anggo dompak ini nama lapor, kalau dikulikan di bahasa hadis nak, kedengkian, kemabukan, juga kemabukan ini manusia lain. Pesta pora. Jadi kalau kita ada pesta, jangan pesta pora. Cukup pesta saja. Jangan ikut poranya ya. Pesta pora itu biasanya diiringi dengan mabuk-mabuk. Jadi itulah manusia lama yang akan ditinggalkan ketika kita menerima roh yang baru. Ketika roh yang baru itu masuk, hiduplah roh. Apa yang dimaksudkan Paulus hidup oleh roh? Maksudku ialah, ini dia maksudnya. Galatia 5 ayat 16. Apa maksud Paulus? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sudah kita lewati tahun 2023. Semua yang kita lakukan, Bapak Ibu anggota majelis gereja yang sudah melakukan tugas dan pelayanan di 2023, kita percaya kita melakukannya bukan dengan keinginan daging. Biarlah semuanya kita lakukan oleh karena keinginan roh. Amin, saudaraku. Di tahun 2024, ialah lebih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh karena keinginan roh. Mari kita lipat gandakan kerjasama kita. Mari kita sing-singkan dengan baju kita untuk bekerja di dalam roh yang baru. Berilah dirimu dibaharui, dituntun dan digunakan oleh Roh Kudus. Jangan Anda yang menggunakan Roh Kudus, tapi berilah dirimu digunakan oleh Roh Kudus. Saya lihat ada buku yang orang yang mana. Saya cari dalam kitab. Yesus tidak pernah merepotkan orang yang berdiri. Tapi ada seorang pengkhotbah merepotkan jemaatnya. Begitu dia berkhotbah direpotkan, repot, semua repot di sana, repot di sini. Justru dia makin dipercayai. Yesus membangunkan orang yang repot. Ini orang berdiri tegak, tapi dia repot. Semua repot. Setelah repot, seperti kerasukan. Maka dipuji dia ini hebat. Hebat karena setan yang bisa berhebat. Karena sekali-kali menggunakan Roh Kudus, tapi berilah dirimu digunakan oleh Roh Kudus. Semua